Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan sejarah. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang tugas kuliah saya yang menjadi syarat dari ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut saudara terkait peradaban Cina kuno? Itu hal yang pertama. Kemudian untuk hal yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana pemerintahan masa dinasti Zhou Barat, Zhou Timur, masa dinasti Han, kemudian masa dinasti Tang ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, politik luar negeri, dan agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana peristiwa sejarah masa dinasti Zhou sampai dinasti Tang untuk diambil nilai-nilai pembelajaran sejarah untuk masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kita langsung saja ke materi. Itu sejarah peradaban Cina kuno. Peradaban sejarah Cina kuno, yaitu pun sejarah Tiongkok, adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok ini berawal dari berbagai negara di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou, yaitu 1066 sampai 221 sebelum Masehi, yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Kemudian pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing ataupun non-Han yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, asimilasi, dan bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu bagaimana pemerintahan masa dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur. Dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur itu dimana pada periode dinasti Zhou Barat, ibu kota kerajaan berada di kota Hao yang sekarang menjadi provinsi Shenxi, wilayah barat dari. Ciri khas yang ada di era dinasti Zhou Barat adalah perkembangan sistem feodalisme yang cukup kental, sedangkan pada era dinasti Zhou Timur sistem feodalisme yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Hal itu terjadi karena pemerintahan tidak sanggup menjamin kekuasaan raja secara lebih efektif. Selama masa kekuasaan dinasti Zhou Timur, sistem pemerintahan dibagi menjadi periode musim semi, musim gugur. Dinasti Zhou sedangkan mengalami kemunduran secara politik, termasuk kekuasaan pemerintah atas wilayah Zhou. Konflik yang harus terjadi di wilayah Zhou membuat filsuf-filsuf seperti Confucius, Mingse, dan Laozi bermunculan. Kita ke dinasti Qin, ya. Dari aspek sosial, menciptakan seni bangunan. Dari aspek sosial, dalam pemerintahan dinasti Qing ataupun Qin mempunyai kebudayaan yang unik, yang mana kebudayaan tersebut mengikuti kebudayaan masyarakat Manchu, yaitu masyarakat Manchu memiliki gaya rambut yang istimewa. Mereka menggunting semua rambut di bagian depan kepala dan menjadi rambut di bagian belakang kepala sebagai
Chang yang panjang. Kemudian dari segi budaya, zaman dinasti Qin atau dinasti Qing, mereka mulai menciptakan seni bangunan yang beraneka ragam. Contohnya adalah bangunan kuil Yonghe dan beragam kuil agama Buddha Tibet yang digunakan di Chengde, provinsi Hebei, Tiongkok pada periode akhir dinasti Qing. Bangunan yang dibina dengan seni bina Tiongkok dengan barat juga telah digunakan di Tiongkok. Kemudian dipantau dari politiknya, ciri utama dari pemerintahan dinasti Qing adalah penerapan hukum yang ketat, tegas, dan keras. Pemerintahan dinasti Qing percaya bahwa kekuasaan harus dijalankan secara tegas agar sesuai dengan keinginan pemerintah. Mereka pun percaya bahwa pada dasarnya mengatur manusia harus melalui jalan kekerasan, karena manusia memiliki dasar sifat yang buruk. Dinasti Qing adalah penganut legalisme yang menekankan pada pelaksanaan hukum secara tegas sebagai landasan membangun negara. Kemudian dari segi aspek ekonominya meningkatkan perdagangan, agrikultur, dan keamanan militer, di mana perdagangan jalur sutra ditingkatkan. Kemudian agrikultur yaitu teknik pertanian ataupun perkebunan yang didirikan oleh pada dinasti Qing. Itu agrikultur, yaitu mereka mempunyai teknik untuk pertanian yang bagus sehingga meningkatkan keekonomian. Kemudian keamanan militer ditinjau dari aspek ekonomi, bisa menggajikan militer melalui ekonomi tersebut. Kemudian agama yang dianut pada zaman dinasti Qing ataupun dinasti Qin itu adalah Buddhisme, pemujaan surga, kemudian kepercayaan tradisional Tiongkok, Konfusiusme, Islam, Kristen, dan Shamanisme. Sedangkan dari segi politik luar negerinya, yaitu pada masa dinasti Qing ataupun dinasti Qin, pemerintah tetap menjunjung kebijakan pengembangan pertanian sebagai kebijakan pokoknya. Tapi dalam hubungan dengan luar negeri, dinasti Qing sangat terisolasi karena cenderung menutup diri. Setelah masa pertengahan, berbagai kontradiksi masyarakat dinasti Qing mulai meruncing. Sementara itu, perjuangan pemberontakan juga kerap kali terjadi, di antaranya pemberontakan Balianjiao mengakhiri masa emas pemerintahan dinasti Qing. Kita beralih ke dinasti Han. Dari segi sosialnya, masyarakat diperintah oleh kaisar yang berbagai kekuasaan dengan para pejabat ataupun ahli dari bangsawan-bangsawan semi feodal. Hukum, adat, sastra, dan pendidikan dinasti Han dipandu oleh sistem filsafat dan etika Konghucu. Anggota golongan elit terpelajar yang berangan-angan menjadi pejabat harus mendapatkan pendidikan Konghucu terlebih dahulu. Kemudian dari segi budaya, yaitu perjodohan merupakan hal yang lumrah dalam dinasti Han. Warisan di keluarga Han, setiap anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama. Kemudian dari politik, yaitu pada tahun 202 sebelum Masehi, Liu Bang berhasil mengalahkan Xiang Yu serta mengangkat dirinya sebagai kaisar baru dengan gelar Han Gaudi. Dinastinya dinamakan sebagai dinasti Han. Seturut nama kerajaan yang dulu diberikan Xiang Yu padanya. Meskipun demikian, buku-buku sejarah tetap mencantumkan bahwa dinasti Han didirikan pada tahun 206 sebelum Masehi. Tugas pertama yang harus diemban Liu Bang adalah memulihkan persatuan negara, yakni mengembalikan provinsi dan kerajaan yang berontak ke dalam naungan pemerintahan pusat. Untuk memperkokoh persatuan, ia mengganti para gubernurnya dan penguasa setempat dengan saudara atau putra-putranya sendiri. Kemudian dari segi ekonomi dinasti Han, pada masa Han, Tiongkok mengalami pertumbuhan penduduk dan peningkatan urbanisasi, industri, dan perdagangan juga mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian pemerintahan melakukan uji coba dengan program nasionalisasi. Pada masa ini, jumlah koin yang dicetak dan yang beredar di masyarakat meningkat drastis sehingga menjadi landasan sistem keuangan yang stabil. Kemudian dari segi politik luar negeri, jalur sutra memfasilitasi perdagangan, penerimaan upeti dari negara lain di Eurasia, termasuk negara-negara yang sebelumnya tidak dikenal oleh orang Tionghoa. Ibu kota kekaisaran di Han Barat, Chang'an, dan Timur, Luoyang, menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada masanya, baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah.
Agama ditinjau dari aspek Taoisme, kepercayaan tradisional Tionghoa, menyembah dewa-dewa suci. Kita beralih ke dinasti Tang. Dari segi sosial, baik dinasti Sui maupun Tang menjauhi budaya feodalisasi dinasti-dinasti utara sebelumnya dan mengikuti ajaran Konfusiusme. Sistem pemerintahan Tang didukung oleh khas intelektual Confucian yang terpilih melalui ujian masuk pegawai negeri atau rekomendasi. Pada masa Tang, Daoisme dan Buddhisme juga berperan sebagai ideologi inti dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Nah, budaya pembuatan alat dari perunggu misalnya, kemudian ada pembuatan koin, ada sastra berupa kaligrafi, alat rumah tangga seperti piring yang terbuat dari logam misalnya. Kemudian politik, mengeluarkan undang-undang baru yang didasarkan pada undang-undang pada masa Sui. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar bagi undang-undang dinasti-dinasti Tiongkok berikutnya. Dan juga negara-negara tetangga seperti Vietnam, Korea, dan Jepang, hukum paling awal yang berhasil ditemukan dikeluarkan pada tahun 653 yang terbagi menjadi 500 pasal yang merincikan kejahatan-kejahatan dan hukumannya yang bervariasi dan dipukul 10 kali dengan tongkat ringan, 100 kali dengan tongkat berat, kemudian pembuangan, perhambaan hingga hukuman mati. Kemudian dari segi ekonomi secara luas dianggap sebagai puncak masa kejayaan peradaban Tiongkok, kemakmurannya dan kedamaiannya, kestabilannya dan pengaruh internasionalnya. Sesudah dinasti Tang, ibu kota Chang'an dan kota metropolitan terbesar di dunia, menarik para diplomat dari berbagai penjuru dunia untuk datang membuat negeri Tiongkok benar-benar menjadi kerajaan tengah. Kemudian agama, ada Buddhisme Tiongkok, Taoisme, Konfusianisme, kemudian kepercayaan tradisional Tiongkok. Politik luar negerinya abad ke-7 dan awal pertengahan abad ke-8 umumnya sebagai puncak kejayaan. Dinasti Tang di bawah kekuasaan mereka, wilayah Tiongkok menjadi lebih luas dan sebelumnya wilayah Tang terbentang dari Vietnam utara dan selatan hingga titik sebelah utara Kashmir yang berbatasan dengan Persia Barat, Korea Utara dan Timur. Kemudian berhasil membawa pulang teks-teks berbahasa Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Itu merupakan politik luar negeri, keterkaitan antara Cina dengan India, sehingga membawa pulang teks-teks berbahasa Sanskerta yang diterjemahkan oleh ke dalam bahasa Mandarin. Sementara itu, kamus bahasa Turk juga tersedia untuk para ahli dan murid, sementara lagu rakyat Turk menginspirasi beberapa puisi Tiongkok. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana peristiwa sejarah masa dinasti Zhou sampai dinasti Tang untuk diambil nilai-nilai pelajaran sejarahnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi pada zaman dinasti Zhou sampai Tang, bahwa para pendiri sekaligus para pendukung peradaban Cina kuno selalu ingin memunculkan diri mereka masing-masing, di mana terjadi perebutan kekuasaan, kemudian memerintahkan kekuasaan yang sebelumnya dan menggantikan nama dinasti. Kemudian ilmu pengetahuan yang kita gunakan pada zaman sekarang ternyata sudah ada pada zaman tersebut dan sudah mengalami perkembangan, dan banyak contohnya kebudayaan yang dapat kita teliti yang menjadikan Tiongkok sebagai negara yang makmur. Dan sampai sekarang Tiongkok merupakan negara yang bisa ditekan sebagai negara maju, tidak seperti negara kita. Itu yang harus kita ambil nilainya. Bagaimana cara kita menjadikan negara kita ini sebagai negara sepertinya negara Tiongkok, ya, ataupun sekarang menjadi negara Republik Rakyat Cina yang makmur sehingga sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.